Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma wa tammim lana bil qadri warzuqna fa'ala wa sallim. أما بعد قال الشيخ المؤلف العلامة العالم الفاضل الورع الكامل الشيخ محمد نواوي البندني الجاوي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, kita melanjutkan pengawasan kita. Saya upayakan hari ini selesai bab sholawat, yaitu bab 4, sehingga insyaallah Ramadan kita jeda sementara waktu, kemudian setelah Ramadan atau setelah Lebaran kita akan mulai lagi. Baik, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi fi fadilatis sholati 'ala nabi. Masih pembahasan bab 4, yaitu tentang keutamaan bersolawat kepada baginda Muhammad SAW. Saya ulangi lagi, kemarin dalam satu pembahasan, bacaan sholawat itu dalam keadaan khusyuk atau tidak khusyuk, faqabuluha hatman bi ghairi taraddud, pasti diterima. Lebih sempurna yaitu dalam keadaan khusyuk. Jadi panjenengan nyiram-nyiram kembang, ya, nyuci motor, nyuci mobil sambil bersolawat tidak apa-apa. Pokoknya masih pada tempat yang pantas, gitu ya, di tempat yang pantas. Tapi kalau kamar mandi usahakan jangan. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda bahwasanya sholatukum alayya, sholawat yang kalian hadiahkan kepadaku atau sholawat yang engkau baca itu derajatnya adalah mahaqatun, maknanya adalah pelebur. Sholawat yang kita baca yaitu fadilahnya adalah melebur apa? Dosa. Maka sekali lagi, sholawat itu ada 3 tahap atau step. Ketika umat baginda Muhammad SAW bersolawat, maka maknanya adalah tolak. Tolak itu adalah permintaan atau permohonan. Jadi sholawat sama dengan doa. Orang bersolawat kepada Nabi adalah sama dengan doa. Kemudian sholawat yang kita baca bermakna tolak. Kemudian sholawat yang diterima oleh malaikat bermakna istighfar. Jadi sekaligus orang yang membaca sholawat selain pemenuhan hajat atau kebutuhan juga berfaedah istighfar, diampuni segala dosa, termasuk bagian daripada mahaqatun. Kemudian sholawat yang kita baca diterima oleh malaikat, disampaikan kepada Allah, maka maknanya adalah rahmat. Jadi Allah memberikan balasan setiap orang yang bersolawat. Man shalla alaihi sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Orang yang sekali membaca sholawat, maka Allah balas dengan 10 sholawat. Ayat rahmat, kita mendapatkan 10 rahmat. Makanya kita diusahakan adalah berbahagia. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrah. Termasuk bagian daripada tafsir itu menjelaskan ma'wal farah, apa kebahagiaan itu? Ma anzalallahu minal Qur'an, setiap apapun yang Allah turunkan dari Al-Qur'an. Nah, saya baca judul yang di depan itu Tarhib Ramadan, termasuk bagian penyambutan dari bulan Ramadan, yaitu kita harus berbahagia. Falyafrah, maka harus berbahagia. Termasuk bagian dari Al-Quran, waqad nuzilal Qur'anu fi Ramadan.
syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Tujuannya hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Termasuk bagian dari perintah Quran. Maka aidhal lidunubikum, maknanya muhaqqah ini adalah pelebur setiap dosa kalian. Kama yamhaqul ma'u an-nar, seperti air yang bisa melebur atau memadamkan api. Kama qala Abu Bakar As-Siddiq, seperti apa yang telah diucapkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah, as-shalatu 'ala nabi, shalawat terhadap baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amha lidhunubin, yaitu melebur atau melenyapkan setiap dosa-dosa. Sekali lagi saya tekankan, orang menyebut nama Nabi atau bersolawat itu kalau tidak cinta mustahil. Coba praktekkan, jenengan sama istri jenengan sehari tidak nyebut nama istri jenengan, kira-kira marah nggak? Cukup no. Iya, aku ingin jenengan mas. Iya. Gara-gara tidak nyebut saja sudah tersinggung. Coba sampean jenengan sama istrinya, kira-kira tersinggung nggak? Tersinggung. Gara-gara nyebut nama saja, melupakan nama. Makanya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum ma dhunubakum. Kalau kita menyebut nama Nabi itu kalau tidak dasar cinta tidak mungkin, mustahil. Lah orang kalau sudah menyebut nama seseorang setidaknya tidak akan jauh dari setiap apa yang diucapkan, setiap apa yang dilakukan ditiru, walaupun tidak secara sempurna. Amhali dzunubin, yaitu melenyapkan pada setiap dosa-dosa, minal ma'i, seperti air li sawadil lawhi, yang meleburkan atau melenyapkan setiap tinta yang ada pada lauh awan. Ini apa? Jadi kalau di Indonesia ini mungkin sudah tidak pakai. Dulu mungkin kita dengar pembahasan kita, orang tua kita masih pelajarannya pakai papan, ya. Namanya sabat. Kenapa? Sabat. Saya tahu betul ketika saya itu di Yaman, saya punya guru dari Maghrib atau Maroko, nama daerahnya yaitu Shinkiti. Orang Shinkiti itu keturunannya Sayyidina Imam Hasan. Jadi jalur keturunan Rasulullah dari jalur Imam Hasan. Di situ punya tradisi anak umur 7 tahun sampai 10 tahun kalau tidak hafal Quran itu aib. Bayangkan, 7 tahun sampai 10 tahun kalau tidak hafal Quran aib. Aib keluarga. Pengajarannya kalau jangan nanti senggang, coba lihat di YouTube. Shinkiti, tulis Shinkiti itu nanti penerapan pelajaran Quran di Shinkiti nanti ada. Di Afrika juga banyak, termasuk bagian dari Afrika. Itu kalau ngafalin ayat ditulis di sahabat. Jadi orang tua ini, guru saya langsung yang menceritakan. Saya punya 3 guru, saya Muhammad Asyikiti, saya Misr Asyikiti, kemudian saya Sa'id Asyikiti. Semua mengajari saya gramatika Arab, yaitu nahwu sharaf. Ketika di Yaman, beliau cerita seperti ini, kurang lebih. Orang tua kita itu kalau menyekolahkan anak kan sudah, atau mondokkan anak atau memadrasahkan anak kan terus apa cari guru dengan gitu ya. Umumnya kita kan gitu. Orang tua di sini tidak. Ketika dapat pelajaran di sekolah, mau masuk rumah, bapaknya atau ibunya sudah nunggu di pintu. Dapat pelajaran apa? Jadi pelajarannya di sekolah juga disetorkan ke orang tuanya. Seumpama setoran Quran di sekolah atau di madrasah atau di pesantren, pulang dari madrasah atau dari pondok, orang tuanya nunggu, tidak boleh masuk kecuali pelajaran yang sudah dipelajari itu juga disetorkan ke orang tua. Seperti itu.
Makanya umur 7 sampai 10 tahun tidak hafal Quran itu haid. Nah ini dikatakan seperti ini yang sudah dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini, orang yang bersolawat itu tadi contoh, seperti apa yang ditulis dalam sahabat, menghapusnya itu pakai air. Di sahabat itu menghapusnya pakai air, kalau tidak pakai air masih ada sisa-sisa. Seperti itu digambarkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang bersolat kepada Nabi itu amhalil dzunubin minal ma'i li sawadil maut. Seperti tulisan yang ada pada sahabat, ketika terkena air maka akan luntur. Sekali lagi, fadilah daripada sholawat adalah selain pemenuhan hajat kita juga melemburkan setiap dosa kita. Selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan atau bersabda, man shalla alayya fi kulli jumu'atin, siapa orang yang bersolat kepadaku setiap hari Jumat, usbu'iyah atau satu minggu sekali, Jumat ketemu Jumat, arba'ina marratan, 40 kali, maka mahallahu dunubahu kullaha, maka Allah hapus setiap dosa yang pernah ia perbuat. Barokah dari berapa sholat? Sholawat. Wa an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, riwayat dari Abdul Aziz bin Suhaib, riwayat tersebut dari Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik ini sekali lagi adalah khadimun Nabi, pembantunya Nabi, yang mulai kecil sudah dipasrahkan oleh ibundanya untuk melayani Nabi. Makanya kalau dengan ketika baca hadis, riwayat paling banyak itu Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik itu setiap apa yang dilakukan Nabi direkam. Ahwaluhu, af'aluhu, aqwaluhu, taqriruhu, keadaannya Nabi, apa yang Nabi perbuat, ucapannya Nabi, sampai apapun yang ditetapkan sama Nabi, Anas bin Malik itu selalu memperhatikan. Dulu saya pernah lihat bapak saya, dulu pernah lihat atau pernah dengar bapak saya, memperhatikan betul dalam segi kebaikan. Tidak pernah, tidak diucapkan secara langsung kepada anak, nah kamu harus rajin sedekah. Tidak. Tapi ketika bapaknya bersedekah, anak ini diajak masukkan ke masjid. Bapak saya ini kan direkam sama seperti itu Anas bin Malik. Diriwayatkan bahwasanya untuk waqifan baina yadai Rasulullah, saya pernah berada di hadapan Rasulullah. Faqala man shalla alayya fi kulli jumu'atin, Rasulullah kemudian mengatakan, siapa orang yang bersolat kepadaku setiap Jumat thamanina marratan, 80 kali. Wa farallahu ta'ala lahu dhunuba thamanina sanatan, Allah berikan keistimewaan anugerah berupa pengampunan selama 80 tahun dosanya diampuni oleh Allah. Baruannya apa? Sholat. Kemudian saya bertanya, maksudnya apa ini? Kok 80 kali? Kemudian fadilahnya 80 tahun. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa sholatu alaika? Terus sholawat bagaimana yang bisa terhitung seperti itu? Baik, Anas bin Malik tanya, sifat atau bentuk kalimat sholawat yang seperti apa? Kok sampai fadilahnya itu 80 kali baca, 80 tahun diampuni. Maka qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, taqulu, ucaplah wahai engkau Anas bin Malik, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Ini orang-orang Torekoh. Siapa orang Bandung? Asep. Dia salah satu amalannya orang-orang Torekoh, sholawat ummi. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Dalam satu hari 10 kali. Ada yang mengamal seperti itu. Kalau ikut Sayyidina Syekh Abdul Hasan Ali Asyadili, Imam Abdul Hasan Ali Asyadili yang punya Torekoh Syadiliyah itu ada tambahannya. Allahumma sholli ala Muhammadin, Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dzalika fi kulli waqtin wahid. Itu kalau sholawat sahih.
Ala kulli hal, singkat atau bentuk kalimat sholawat bagaimanapun pasti bermanfaat untuk diri kita. Aqallu sholawat Jibril, paling sedikit sholawat adalah sholawat Jibril, yaitu sallallahu ala Muhammad. Selebihnya terserah panjenengan. Jangan punya istiqomah sholawat nariyah, sholawat Jibril, itu ranah ijtihadi. Ulama saking cintanya sama Nabi mengarang sebuah sholawat. Kalau tidak cinta tidak mungkin. Orang memuji-muji panjenengan, ada orang memuji panjenengan, kok tiba-tiba memuji tanpa ada hubungan kuat, ikatan kuat, tidak mungkin. Seperti jenengan waktu merayu istri jenengan ketika mau mendapatkan hatinya, kan gitu, ada hubungan kuat. Mantan anyar sih rayu-rayu kan. Boleh roti lawas ini ngerayu pun jarang, aku nggak tahu. Paling betulnya tak gitu. Akhirnya jadi guyonan. Sama Mbak Ayu, sama nama betulnya mas. Utawa si istri memuji sama suaminya. Tapi jodoh jadi ya. Maka Anas bin Malik diperintahkan oleh Nabi untuk membaca sholawat ummi Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Ummi itu salah satu sifatnya Nabi. Layak roh layak roh. Nabi itu tidak membaca dan tidak menulis. Sekali lagi, itu bukan kekurangannya Nabi. Nabi kok punya sifat ummi yang tidak membaca dan tidak menulis. Kok bisa dikatakan manusia sempurna? Itu bukan kekurangannya Nabi, karena hakikatnya Nabi setiap ucapannya langsung dari Allah. Makanya dulu itu orang-orang jahiliyah mau menghina Nabi Muhammad tentang Quran itu tidak berani. Kenapa? Ketika ada yang mengatakan Muhammad sahib, itu adalah penyihir. Ketika ditanya, Muhammad, apakah Muhammad ini bisa menulis syair-syair? Semua menjawab Muhammad ummi. Akhirnya tertolak. Gak mungkin orang yang dikatakan tidak pernah membaca dan tidak menulis terus bisa menulis saja. Nah, gitu ya. Jadi sifat kebesaran Nabi itu kekurangannya adalah kesempurnaan. Dan ummi terus seperti kita nggak bisa baca, nggak bisa nulis, bukan seperti itu. Kalau kita itu kan nggak bisa baca, nggak bisa menulis, cuman kelebihannya mengerti duit kan gitu. Iya nggak? Hitung-hitungan nggak bisa, tapi lewat kapan itu duit, pintar itu kita seperti itu. Wataqidu wahidatan, maka sholawat itu tadi yang kamu baca satu rangkaian itu wataqidu wahidatan, terhitung satu. Dakar dalika Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Begitu juga seorang ulama fenomenal bernama Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani juga mengistiqomahkan sholawat ummi. Begitu juga kiai-kiai kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi bentuk sholawat apapun itu maqbulun, tetap diterima. Lebih-lebih sholawat yang diawali Allahumma. Karena menyebutkan kenapa sholawat Allahumma itu lebih dikedepankan, karena untuk menolak mengkultuskan Nabi Muhammad seperti halnya pengkultusan kaum Nasara kepada Nabi Isa. Kamu cinta kepada Nabi Muhammad? Cinta, tapi kecintaan kita masih hakikat makhluk, tidak sampai nisbatkan Nabi menjadi itu Tuhan. Makanya ketika bersolat dengan kalimat Allahumma sholli, berarti ada fa'ilnya, ada pelakunya, ada subjeknya, yaitu Allah. Allah berikan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini secara bahasa seperti itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min du'ain", tidaklah dari setiap doa atau dari doa illa bainahu wa bainas samai hijabun. Setiap doa yang dipanjatkan itu keadaannya adalah di antara dirinya dan langit, yaitu menggantung, mu'alaf, yang kemarin saya sudah sebutkan.
hatta yusalli alayya, sampai bersolat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Fa idza sulli alayya, kalau dia sudah diberikan kesempatan untuk bersolat kepadaku, in kharaqa dzalikal hijab, maka penutup tadi hijab tadi langsung bolong. In kharaqa artinya bolong atau tembus. Wa rufi'at du'a, kemudian doa tersebut baru terangkat. Makanya ulama istihad man kullu amrin dibalin la yuftatahu bisolati ala nabi fa huwa mardudun atuban. Setiap perbuatan kebaikan tidak diawali dengan sholawat, maka perbuatan tersebut mardudun atuban, tidak akan diterima, ditolak. Atau bahkan dalam riwayat lain fa huwa abtar wa aqta, bisa dikatakan terputus. Dengan punya kegiatan baik, punya inovasi-inovasi baik ketika untuk memakmurkan masjid, tapi tidak pernah mengucapkan daripada lisan dengan sholawat, kebaikan itu stagnan, bahkan habis, tidak akan terus menerus atau tidak akan mengalir kalau tidak diawali dengan atau diselipi dengan kalimat sholat. Wa fi lafdin an Ali qala, ada sebuah lafaz yang riwayat dari sahabat Ali bin Abi Thalib, qala ma min du'ain illa bainahu wa bainallah hijabun hatta yusalli 'ala nabi. Tidaklah setiap doa mereka yang mereka panjatkan yaitu masih menggantung antara dia dan Allah, maksudnya tidak sampai langsung ke Allah. Hijabun, yaitu ada sakti atau penutup, hatta yusalli 'ala nabi, sampai dia bersolat kepada Nabi. Fa idza suliyat taqarrabal hijab, kalau dia sudah bersolawat maka hijab tersebut tembus. Fastujiba, maka doanya insyaallah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa illam yusalli alaihi, kalau dia belum bersolawat kepada Nabi ketika dalam berdoa, lam yustajabid du'a, maka doanya tidak akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Hasan ibn Arafah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yaumin mi'ata marrah, siapa orang yang bersolat kepadaku 100 kali dalam satu hari, qadallahu lahu mi'ata hajatin atau hajatin, maka Allah menunaikan setiap 100 daripada hajat. Jadi 100 sholawat bandingnya 100 hajat yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sab'ina min hali akhirati, 70-nya untuk perkara akhirat. Kemudian wa talatina min hali dunya, 30-nya untuk perkara dunia. Sekali lagi, hajat kita apapun, jangan pernah meninggalkan sholat. Saya pernah cerita itu ketika ayat sholawat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Orang yang beriman diperintahkan oleh Allah shollu 'alaihi wa sallimu taslima, bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, diawali dari ya ayyuhalladzina amanu. Orang beriman bersolawat kepada Nabi. Nah, perintah bersolawat seperti itu, sahabat muhajirin wal ansar gelisah, ya Rasulullah, hadhihi ayat khosatan lak, ayat ini khusus untuk jenengan. Wa kaifa baluna, terus bagaimana keadaan kita? Sehingga karena taruhannya protes kepada Rasulullah pun karena orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Kenapa sih orang yang bersolawat itu gampang untuk hajat? Wa kana bil mu'minina rahima. Karena Allah dengan orang-orang yang beriman itu sangat melimpahkan kasih sayangnya. Kenapa? Karena yang diperintahkan bersolawat adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka sekali lagi jangan tinggalkan solawat. Hajat apapun silakan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yawmi mi'ata marrah qadallahu lahu mi'ata hajjah.
Sab'ina min ahli akhiratihi wa talatina min ahli dunia. Jadi 100 itu tadi 70 untuk akhirat, 30-nya untuk bab dunia. Rawahu Ibnu Najjar an Jabir. Sekali lagi, ada orang tanya sama saya, bolehkah mengamalkan sholawat tanpa diajari oleh guru? Atau sekarang itu kan dunia sosial media, dia dengar di YouTube, dia dengar di TikTok, apalagi dengar di Instagram, atau kalau orang-orang tidak main seperti itu, dia dengar di radio. Kemudian ada sholawat kok enak. Saya dulu itu ada namanya Mas Bagus, non muslim. Dulu itu sumpah sekali. Subhanallah, karena dia itu kerja di Indomaret, Alfamart. Nah, kawan-kawannya ini kan muslim semuanya. Nah, senengannya pas posoan itu Ramadan suka memutar lagunya Opik, ya, sholawatnya Opik gitu. Sampai dia itu hafal. Kemudian datang ke saya itu tanya, kenapa saya itu kalau mendengarkan sholawat, padahal saya non muslim, kok bisa tenang? Ini salah satu kehebatannya Nabi Muhammad SAW. Ya ini tidak bisa, ini memang Allah yang besar. Abu Jahal, Abu Lahab benci bagaimanapun kepada Nabi. Ketika mengutuk Nabi, tidak berani lihat wajah Nabi. Ada sahir, ini Nabi ngomong ke orang-orang, tapi tidak berani. Lantas saya tidak berani. Ada sahir, ada kadzab, tidak berani. Kenapa? Ketika memandang wajah Nabi, ini Abu Sufyan yang mengatakan, wahai Abu Sufyan, kenapa engkau ketika menghina Muhammad tidak berani melihat? Saya merasakan betul magnetnya Muhammad. Kalau sampai saya lihat Muhammad, niscaya saya akan ikut kepada Muhammad, kata Abu Sufyan. Tapi subhanallah, tanpa diminta tanpa apa, ketika Fathul Makkah, ya, Fathul Makkah, Abu Sufyan menjadi orang yang sangat dilindungi Nabi. Siapa yang ingin aman, masuklah di rumahnya Abu Sufyan. Padahal dulu menghina Nabi, menghina itu. Jadi sekali lagi itu keberkahan dari Nabi. Sampai Mas Bagus itu alhamdulillah ikrar atau syahadat masuk agama Islam. Awalnya dari mana? Barokah sholat. Kakak saya itu punya pasien orang Cina. Orang Cina betul, sampai sekarang masih Cina. Tatonya itu satu. Kalau dia tidak bersolat kepada Nabi, itu rusak. Artinya katakan orang Cina tidak bisa mikir ya, bisa. Tapi inilah desainnya Nabi. Allah desain Nabi supaya dicintai oleh makanya Nabi Muhammad ketika dakwah ada satu momen harus kekerasan, yaitu memerangi mereka yang memerangi agama Islam. Ada satu momen yaitu dengan hati ke hati. Makanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kalau ada pertentangan, wajadilhum billati hiya ahsan. Harus dengan perdebatan yang harus mendatangkan kebaikan. Nabi tidak pernah membunuh karakter seseorang. Maka jenengan kalau ada lawan bicara yang cocok sama jenengan, silakan argumentasi apa yang ada di akal jenengan, tapi jangan membunuh karakter lawan jenengan. Kalau jenengan sudah membunuh karakter, maksudnya apa? Menjelek-jelekan personalnya, itu sudah bukan akhlak daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi silakan berpendapat apa, tapi wajadilhum billati apa ya ahsan. Maka orang yang bersolawat tanpa guru, bagaimana? Ada sebuah riwayat mengatakan as-sholatu ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam syaikhun man la shaykha lahu, atau man la shaykha lahu. Orang yang bersolawat kepada Nabi itu orang yang punya guru hakikatnya, walaupun sejatinya dia tidak punya guru secara zahir. Syaikhun la shaykha lahu. Makanya boleh mengamalkan sholawat tanpa adanya guru, khususnya sholawat-sholawat yang pada umumnya, yaitu Sallallahu Alaihi Muhammad.
atau sholawat Ibrahimiyah yang setiap saatnya, setiap waktunya dalam sholat kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina fil alamin innaka Hamidum Majid. Silakan baca. Fala tuhtaju ila syaikhin, maka enggak butuh, tidak harus butuh dengan guru ketika membaca sholawat itu. Wala ila mudurin, bahkan tidak butuh khusyuk, tidak butuh. Sekali lagi, kalau itu penekanan, tapi kalau dipilih harus ada guru, harus, mesti lebih baik. Harus khusyuk lebih baik, kan gitu ya. Wala ila hudurin wabil huduri akmal. Kalau dia bisa khusyuk ketika bersolat dengan kepada Nabi, maka akmal. Maka dia dikatakan sholawatnya adalah sempurna. Wala yubtiluha artinya orang bersolawat tidak bisa dinisbatkan kepada dirinya, dicap kepada dirinya, distempel kepada dirinya adalah golongan orang-orang riya. Kalau selain sholawat mungkin ada nisbatnya riya, tapi ketika sholawat tidak ada. Wala yubtiluha artinya bahkan dia memperlihatkan kepada orang yuraunan nasar. Ya, riya itu kan yuraunan nasar, memperlihatkan sesuatu di hadapan orang lain, tapi yang diperlihatkan adalah sholawat. Maka la yubtiluha artinya. Kalau ada orang mengatakan oh sholawat pamer ya, maka kepameran menurut orang lain itu tidak bisa membatalkan bacaan sholawat. Maqbuluha tetap diterima. Kalau sedekah riya, ini masih cuma tiru. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kan gitu ya. Wahai orang-orang beriman, jangan engkau gagalkan fadilah, gagalkan pahalanya sedekah bil manni wal adha. Diungkit-ungkit terus menyakiti orang lain. Batal. Ibu tidak tahu, tolong aku menikahi sampai bisa menjadi fadilah tawabnya. Jadi sekali lagi, syekhun man la syekhlah. Kita tetap dikatakan punya guru ketika bersolawat, walaupun hakikatnya kita tidak mendapatkan langsung dari guru. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alaihi sholatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu 20 marrah. Siapa orang bersolawat kepada aku satu kali sholawat, maka Allah dan malaikatnya bersolawat 20 kali. Jadi Allah membalas 10, malaikat juga membalas 10 masing-masing. Wallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu. Makanya saya itu sering ngomong, kenapa orang yang bersolawat itu gampang urusannya? Karena liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Allah bebaskan dia dari jerembab kegelapan. Karena mau solusi, Allah berikan solusi. Baru apa? Sholawat. Berapa banyak ada orang cerita seperti itu? Sambil ikhtiar, lisannya ini bahasa terus dengan kalimat sholawat. Entah hatinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bersama sholawat. Ikhtiar. Amin. Berapa kali? Karena itu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan. Ini yang ngomong Al-Quran, bukan saya. Jadi jangan sampai ragu dengan kalimat sholawat. Walam yamut, kalau orang bersolawat satu kali kemudian dibalas oleh Allah dan malaikatnya masing-masing 10 yaitu 20. Walam yamut hatta yubashshira bil jannah, tidaklah dia mati kecuali dikabarkan bagi dirinya adalah kabar gembira masuk surga. Wa an Abdullah bin Umar bin Amr wa an Abdullah bin Amr bin As qala man shalla ala nabi, siapa orang bersolat kepada Nabi wahidatan satu kali sholawat sallallahu alaihi wa malaikatuhu sab'ina sholatan. Menurut Abdullah bin Amr bin As, satu kali sholawat Allah balas 70 kali sholawat. Falyuqillah min dzalika aw yukfir. Silakan engkau engkau sedikitkan kalimat sholawat atau engkau perbanyak kalimat sholawat. Rawahu al-Imam Ahmad bi isnadi hasanin mauqufin. Jadi hasan, hadisnya itu sanadnya hasan mauquf. Wa ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Jibril alaihi salam. Nabi itu bercerita atau menceritakan malaikat Jibril datang sowan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, la yusalli 'alaika ahadun." Tidaklah bersolawat satu orang kepada engkau illa wa yusalli 'alaihi sab'una alfan minal malaikat, kecuali orang yang sudah bersolawat kepada engkau ini dibales oleh para malaikat jumlahnya sab'una alfan, 70.000. Nah, orang bersolawat itu degengannya pusat. Apa? Degengannya apa? Pusat. Karena apa? Yang siap standby mengawal adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang berani menyakiti orang yang mencintai Nabi, berarti sama halnya dia itu sudah mengatakan perang kepada Allah. Allah mau ahli sholat, ahli apa? Sholat. Meneng-menengi itu sholat. Waruya anhu sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya shallat alaihi malaikat. Siapa orang bersolat kepadaku maka malaikat pun bersolat kepada dirinya. Wa man sallallahu alaihi, dan siapa orang yang diberikan sholawat oleh Allah, lam yabqa syai'un fis samawati wala fil ardi illa shalla alaihi. Tidaklah seluruh penghuni langit dan penghuni bumi juga bersolawat kepada mereka yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, la ya'rifuna tasbihahum, mereka tidak akan tahu kecuali Allah yang mengerti atau tahu bagaimana cara tumbuh-tumbuhan itu bertasbih bersolawat. Saya pernah cerita itu ada batu atau kayu yang dibikin oleh Rasulullah mimbar, ya, bikin oleh Rasulullah mimbar. Awalnya kayu, kemudian Rasulullah bikin mimbar. Apa yang terjadi? Ini iri betul, karena sudah tidak dipakai, ya, karena sudah tidak dipakai. Saking rindu menyentuh kulitnya Nabi. Makanya Qatadah, Ibnu Qatadah, ada sahabat Qatadah dalam peperangan itu lucu, ngerayu Nabi itu lucu. Jadi seperti kita, sahabat itu ada unik. Ketika perang, matanya ini kena panah, pipi dalam riwayat juga ada mata, ada pipi, atau nembus, sehingga matanya itu cemplung. Tahu cemplung ya? Lepas. Nah, perang itu si koper menyelamatkan matanya, sehingga datang ke Nabi itu bukan karena ngomongnya itu lucu banget. Ya Rasulullah, mata saya cemplung, ya. Dalam peperangan mata saya lepas, dipegang. Terus saya takut nanti istri saya nggak cinta lagi. Yang dipikirkan siapa? Istrinya. Bukan karena apa? Saya takut nanti istri saya nggak cinta lagi karena mata saya cemplung. Atau dalam satu riwayat itu dikatakan nanti saya nggak ganteng lagi. Bahasanya begitu. Maka karena Nabi itu sangat mencintainya dengan sahabatnya, diusap. Subhanallah, balik. Dalam satu riwayat, matanya Qatadah itu yang pernah disentuh oleh Nabi, tangannya Nabi, merupakan mata terbaik. Jarak jauh seperti apapun dia kelihatan. Itu Qatadah. Anas bin Malik dalam riwayat paling kecil didoakan sama Nabi. Anas bin Malik, kamu saya doakan panjang umur. Kila waqala umurnya 120 tahun. Nah itu setiap orang yang ketemu dengan Anas bin Malik, apa yang dilakukan para tabi'in yang tidak mendapati Nabi? Itu selalu mengecup matanya Anas bin Malik. Kenapa kok dikecup? Karena mata ini yang selalu memandang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu para sahabat. Kita yang tidak ketemu Nabi aja Rabbat aina ya syaitan. Tidak sedikit meneteskan air mata ketika tersebut atau disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindunya seperti itu. Bagaimana sahabat? Makanya ketika ada ayat yauma yang tadi saya baca dalam ketika ngimam, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Semua tidak kenal. Nangisnya sahabat itu.
Loh, saya nggak kenal sama istri saya. Nggak kenal. Anak saya nggak kenal ketika pada mahsyar. Nggak kenal sama saudara, nggak kenal. Semuanya lari terbiru-biru. Nggak mikir kamu siapa, nyari keselamatan dirinya sendiri. Nangisnya para sahabat itu. Maka ada salah satu sahabat datang itu kepada Nabi mengatakan, saya tidak khawatir tidak kenal sama istri saya. Saya tidak khawatir tidak kenal sama anak saya. Tidak khawatir tidak kenal sama saudara saya. Siapapun yang pernah kenal saya dan kelak di sana saya tidak kenal, saya tidak khawatir. Yang saya khawatirkan, saya tidak kenal kepada engkau. Allahumma shalli ala Muhammad. Sahabat. Sehingga Nabi mengatakan, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Kamu nanti di padang mahsyar akan dikumpulkan dengan orang yang kau cintai. Ketika engkau cinta kepada Nabi, maka engkau akan disatukan dengan Nabi. Barokahnya cinta kepada Nabi, akhirnya sama orang tuanya disatukan, sama saudaranya disatukan, sama anaknya disatukan. Barokahnya apa? Cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu fadilah orang yang cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya terakhir, akhir-akhir ini saya itu sering baca burda, ada qasidah burda karangan Syekh Muhammad Al-Busiri. Malam-malam itu saya sering baca burda sama nyari ada kitab namanya Syarah Burda karangan Imam Al-Bajuri. Saya catatkan di sini. Jadi Nabi itu hidupnya dan wafatnya itu tidak ada bedanya. Cuman jasadnya saja yang wafat atau disemayamkan. Hakikatnya tidak ada bedanya. Saya bacakan, saya tulis di sini sebagai catatan. Wa ahyatis sanata syahba'a da'watu dalam burda. Dan kalau baca burda nanti ketemu. Wa ahyatis sanata syahba'a, doanya Nabi, dakwatu, doanya Nabi itu menyuburkan tahun-tahun kekeringan. Dakwatu, doanya Nabi. Hatta hakat ghurratan fil aksuri dulu. Sampai itu kekeringannya model seperti apa? Berupa titik putih lipatan. Kalau kita jalan pulang ke desa itu waktunya paceklik ya, ketiga mana sih? Itu kan tanah itu kan retak-retak karena air kurang, lama dan hujan, kering betul. Nah, ini keringnya bukan main. Kalau di sini masih enak, sering hujan. Kalau di Arab setahun bisa dihitung 1, 2, 3 kali. Kalau di sini masih sering hujan. Maka apa? Doanya Nabi yang awalnya Allah berikan paceklik, kekeringan, barokahnya doanya Nabi. Semua keadaan yang didoakan oleh Nabi menjadi subur. Jadi berlawan. Bisa ditarik kesimpulan. Bisa jadi takdirnya Allah itu dirubah gara-gara kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau zaman kita sekarang. Kalau zamannya sahabat, bisa jadi takdir keadaan daerah yang dialami para sahabat yang hidup pada zaman dirubah oleh Allah gara-gara minta doa kepada Nabi. Jadi saya baca sarannya itu ya rotok ngawur, orang itu rotok ngawur. Jadi orang di atas Nabi di atas mimbar, ini ada orang datang. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ana rajulan dakhala masjid yaum Jumat. Hari Jumat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhutub. Rasulullah itu ketika berdiri berkhutbah di hari Jumat, ada seorang laki-laki masuk, ini posisi paceklik. Tiba-tiba dia berdiri mengatakan, ya Rasulullah, halakatil amwal. Tiba-tiba masuk ngomong, wahai Rasulullah, dunia pun tek. Kira-kira jamaah yang lain ini gak ngerti mau khutbah ya. Tiba-tiba masuk mengatakan, ya Rasulullah, halakatil amwal, dunia pun tek. Kemudian apa? Wa qata'atis subul,
semua jalan itu terputus, maksudnya jalan rezeki, atau kalau dia punya sawah itu tidak ada pengairannya, tidak ada, terputus, pokoknya paceklik. Kemudian apa? Dia tidak segan-segan minta kepada Rasulullah, fad'ullaha yaqituna, tolong muka ini doa kepada Allah. Jadi Rasulullah diperintah sama seorang laki. Gara-gara sampai tidak tahan yang paceklik ini, dunia ini entek. Biasanya panen tidak panen, akhirnya sisa hartanya dibuat kebutuhan sampai habis. Halakatil amwal wa qata'atil subul. Dunia pun entek, wis kamu dalan. Tolong sampai doa kepada Allah, minta kepada Allah. Sehingga Rasulullah ini farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah langsung mengadakan tangan. Doa kepada Allah. Apa yang kata Rasulullah? Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, jenengan tolongi. Ya Allah, jenengan tolongi. Bahasanya mana? 3 kali. Setelah Rasulullah doa seperti itu, apa yang terjadi? Wa ma narofis sama min sahabin. Kata sahabat yang menyaksikan, tiba-tiba yang awalnya panas mendung. Setelah Rasulullah berdoa, Allahumma aghithna. Kemudian apa? Faqala'an sahabatu tsumma antar. Kemudian hujan deras. Posisi kering. Langsung minta kepada Nabi, nodong Nabi untuk berdoa, meminta kepada Allah agar diberikan pertolongan. Kata para sahabat, wallahi ma ra'ayna syamsa sabtan ay usbu'an. Demi Allah, setelah itu kami tidak pernah melihat matahari dalam 1 minggu. Itu hutan terus. Barokahnya apa? Doanya Nabi. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Jadi bisa kita praktekkan. Ketika harus mentok, karena kita udah ada solusi, madhep ngulon, sholat 2 rakaat. Ya Allah, Allahumma aghithna. Minta kepada Allah. Kok bisa dengan itu? Kita ikut apa yang pernah menjadi kalimat doanya Nabi. Minta solusi kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kan gitu kan? Kita itu kadang diberikan Allah jalan solusi, tapi kadang gak sadar. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Kita ketika menghitung nikmatnya Allah, kita tidak sadar, tidak mampu. Innal insana lazalumun kafar. Karena manusia punya tabiat, punya sifat kafar. Apa kafar? Kufur nikmat. Wa ingatnya la in syakartum apa? La azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Semoga kita ini barokah ngaji sholawat seperti ini. Kita senantiasa bersolat kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta kepada Allah, dan semoga kita ini ditakdirkan oleh Allah SWT kelak akan disatukan dengan Nabi Muhammad SAW ketika di padang mahsyar, sesuai apa yang dikatakan Nabi, yuhsyarul mar'u ma'aman ahad, akan disatukan mereka di padang mahsyar kepada mereka yang saling mencintai atau kepada orang yang ia cintai. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita selesai bab sholawat. Insyaallah pertemuan berikutnya setelah Ramadan atau Syawal kita bab 5, yaitu fi fadilatil iman, keutamaan dari pembahasan keimanan. Ada yang ditanyakan? Sampun cukup. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah.